Kapsul cangkang keras atau hard gelatin kapsul merupakan sediaan padat yang dirancang khusus untuk membungkus obat padat atau serbuk kering, sehingga biasa disebut dengan kapsul pengisian kering atau dry filled kapsul. Nah, kapsul keras itu bersifat kaku dan kurang fleksibel. Kapsul keras terdiri dari dua bagian silinder utama. Ada bagian body atau bagian badan yang berfungsi untuk wadah penampung obat dan juga bagian tutup atau cap yang lebih pendek. Cangkang kapsul keras umumnya itu terbuat dari campuran gelatin, gula, dan juga air dengan kadar sisa lembab itu spesifik antara 13% hingga 16%. Nah, penjagaan kadar air itu sangat krusial karena jika kandungan air turun di bawah 13%, cangkang kapsulnya itu akan menjadi rapuh dan mudah pecah. Sedangkan jika melebihi 16%, cangkangnya itu akan menjadi terlalu lunak sehingga kehilangan integritas strukturnya. Nah, bahan-bahan yang biasa diisikan ke dalam kapsul keras itu dapat berupa serbuk, granul, pelet, dan juga tablet mini. Pertama, formulasi pengisi berupa serbuk atau powder. Kapsul dengan pengisi serbuk dipilih untuk memfasilitasi bahan aktif yang memiliki dosis besar namun memiliki sifat kompresibilitas buruk sehingga tidak memungkinkan untuk dikempam menjadi tablet. Dan itu, kapsul isi serbuk itu menawarkan keunggulan pada aspek bioavailabilitasnya karena partikel serbuk itu tidak sepadat massa tablet sehingga segera setelah cangkang gelatinnya larut dalam lambung, maka serbuk dengan luas permukaan yang besar akan terlepas dan lebih cepat mengalami disolusi serta absorpsi oleh tubuh. Yang kedua, formulasi pengisi berupa granul. Kapsul diisi dengan granul jika bahan aktif dalam bentuk serbuk murni itu punya sifat alir yang buruk atau poor flow ability. Nah, alasan utamanya yaitu untuk menjamin keseragaman bobot. Pada mesin pengisian otomatis, bahan itu harus dapat mengalir lancar dari ke dalam kapsul secara konsisten. Selain itu, pembuatan granul juga sangat krusial untuk mencegah terjadinya segregasi, yaitu proses memisahnya komponen-komponen serbuk selama pencampuran dan pengisian akibat perbedaan ukuran partikel atau massa jenisnya. Nah, dengan proses granulasi, setiap butiran itu akan mengunci seluruh komponen formula sehingga dosis obat dalam setiap unit kapsul itu tetap homogen dan juga akurat. Yang keempat, formulasi pengisi berupa tablet mini atau mini tablets. Nah, kapsul dengan pengisi tablet mini dimanfaatkan untuk mengatasi masalah inkompatibilitas zat aktif atau pengaturan dosis yang kompleks. Nah, alasan utamanya karena jika terdapat dua atau lebih bahan obat yang secara kimia tidak stabil jika dicampur secara fisik, maka masing-masing obat tersebut nanti akan dipisahkan dalam bentuk tablet mini yang berbeda sebelum dimasukkan ke dalam satu cangkang kapsul yang sama. Selain itu, teknologi tablet mini juga memudahkan produsen untuk menggabungkan berbagai profil pelepasan obat, misalnya kombinasi fast release dan juga slow release. Nah, dalam satu sediaan tunggal yang praktis, yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan pasien dalam menjalani terapi pengobatan. Yang ketiga itu formulasi pengisi berupa pelet. Nah, penggunaan pelet dalam teknologi dry filling itu untuk menciptakan sistem penghantaran obat yang termodifikasi atau modified release. Nah, alasannya pelet itu memiliki bentuk bulat sferis yang seragam dengan permukaan halus sehingga sangat ideal untuk dilapisi atau coating dengan polimer penyalur tertentu. Nah, hal ini itu memungkinkan satu kapsul mengandung campuran pelet dengan profil pelepasan yang berbeda. Misalnya, sebagian pelet dilepaskan segera di lambung dan sebagian lagi dilepaskan secara lambat di usus atau sustained release. Nah, pelet juga memberikan distribusi obat yang lebih merata di sepanjang saluran pencernaan sehingga meminimalkan risiko iritasi lambung lokal yang biasa sering terjadi pada penggunaan obat dosis tunggal yang pekat. Yang terakhir, ukuran dan juga kapasitas kapsul keras. Ukuran kapsul sangat menentukan kapasitas volume obat yang ditampung. Ukuran kapsul dimulai dari 000 yang paling besar, kemudian 00, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir itu ukuran 5. Nah, semakin kecil nomor ukuran, maka semakin besar volume kapsulnya.